الله سلام عليك شان والدرجة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah di waktu yang penuh dengan berkah ini antara maghrib dan isya, Allah Ta'ala masih mengizinkan kita semua untuk dapat duduk di dalam rumahnya Allah sambil kita beriktikaf kepada Allah. Kita juga mendengarkan ilmu-ilmu, wejangan-wejangan ilmu yang akan disampaikan. Semoga ilmu yang kita dengarkan pada malam hari ini dijadikan sebagai ilmu yang manfaat, berkah untuk kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kajian kitab Hadits Al-Arba'in Lin-Nawawi, 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis yang pertama berkenaan masalah niat. Sekarang kita masuk ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini berkenaan daripada malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Nabi, tapi sebenarnya tujuannya malaikat Jibril adalah mengajari para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hadis yang sering disebut dengan hadithu Jibril, hadisnya malaikat Jibril alaihissalam. An Umar aidan radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadi sya'ar. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab beliau bercerita, ketika kami Sayyidina Umar beserta para sahabat yang lain sedang duduk ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, di suatu hari, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab, maka ketika itu tiba-tiba ketika kami sedang duduk dengan Nabi, ketika itu tiba-tiba datang seorang laki-laki syadidu bayadhi thiyab, yang pakaiannya itu sangat putih. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang pakaiannya itu sangat putih, syadidu sawadi sya'ar, yang rambutnya itu sangat hitam pekat. Iya, rambutnya hitam pekat. La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Maka ketika itu disaksikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang laki-laki yang tiba-tiba datang kepada Nabi, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, itu dilihat sama para sahabat tidak tampak wajah-wajah orang musafir, tidak tampak wajah-wajah orang musafir. Orang kalau musafir itu kan dari wajahnya bisa diketahui, mungkin wajahnya kusam, kan orang kalau bepergian kan kena debu, mungkin wajahnya kusam, atau mungkin kelihatan orang yang payah dari bepergian, kan kelihatan. Para sahabat mereka menyaksikan, memperhatikan seorang laki-laki tersebut tidak tampak tanda-tanda orang yang musafir. Tapi anehnya tidak seorang pun di antara kami kenal siapa gerangan laki-laki ini. Iya, siapa gerangan laki-laki ini? Kalau laki-laki ini orang musafir, orang asing, wajar kalau tidak ada yang kenal, karena orang asing.
Tapi ini laki-laki tidak tampak tanda-tanda orang yang musafir. Bahkan pakaiannya sangat apa itu? Sangat putih, bersih pakaiannya. Rambutnya sangat hitam, rapi, sisirannya itu rapi. Tidak tampak tanda-tanda orang yang musafir. Tapi anehnya tidak seorang pun di antara kami, kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, tidak seorang pun di antara kami kenal siapa orang ini. Iya. Maka ketika itu subhanallah, ini bocoran sih. Orang ini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Orang ini adalah siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril itu Pak, malaikat Jibril itu Bu, kalau datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau menyampaikan wahyu atau menyampaikan kabar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kadangkala Jibril datang dengan rupa aslinya. Kadangkala Jibril datang dengan rupa seorang laki-laki yang tampan. Ya, jadi Jibril alaihissalam itu datang kepada Rasulullah, nyampaikan wahyu atau nyampaikan kabar dari Allah Ta'ala, itu wujudnya berbeda-beda. Kadang wujud aslinya, kadang menyamar seperti seorang laki-laki yang tampan, kadang menyamar seorang laki-laki yang biasa. Alhasil Jibril itu kalau datang kepada Nabi itu zahirnya itu berbeda-beda. Ya, cuma kata para ulama, cuma di dalam suatu riwayat itu dikatakan seringkali malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan rupa seorang laki-laki yang wajahnya tampan. Laki-laki tersebut wajahnya tampan sama seperti wajahnya seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Dihyah Al-Kalbi. Jadi ada seorang sahabat namanya Sayyidina Dihyah Al-Kalbi, wajahnya itu tampan. Malaikat Jibril itu sering kali datang kepada Rasulullah, itu wajahnya serupa dengan Sayyidina Dihyah Al-Kalbi. Sayyidina siapa? Dihyah Al-Kalbi. Ini sahabatnya Nabi yang wajahnya tampan. Jibril sering datang kepada Rasulullah, itu rupanya seperti Sayyidina Dihyah Al-Kalbi, saking tampannya. Sampai-sampai pernah ketika Nabi itu sedang duduk dengan Siti Aisyah, maka tiba-tiba datang seorang laki-laki. Itu laki-laki berbicara kepada Nabi. Ternyata laki-laki itu malaikat Jibril, menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala. Maka setelah wahyu disampaikan, laki-laki itu dia pulang. Nabi tanya kepada Siti Aisyah, kamu tahu enggak siapa yang baru saja datang? Siti Aisyah mengatakan, yang baru saja datang adalah sahabatmu Dihyah Al-Kalbi. Karena Dihyah Al-Kalbi ini seorang sahabat yang seringkali malaikat Jibril itu datang kepada Nabi, wajahnya mirip. Sampai-sampai Siti Aisyah tidak bisa bedakan ini siapa. Beliau taunya ini Dihyah Al-Kalbi, padahal siapa ini? Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril alaihissalam itu datang kepada Nabi dengan rupa yang berbeda-beda. Nah, ketika yang dikisahkan sama Sayyidina Umar bin Khattab, wajahnya sangat tampan, kemudian pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak tanda-tanda orang yang musafir. Tapi anehnya tidak seorang pun di antara kami yang kenal siapa orang ini. Kalau orang asing, orang musafir, jelas tidak ada yang tahu. Tapi nyatanya tidak kelihatan tanda orang musafir. Berarti bukan orang yang musafir. Tapi anehnya tidak ada seorang pun di antara kami yang tahu, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dikatakan, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu laki-laki yang asing tadi masuk ke depannya Nabi, kemudian duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah duduk di hadapan Rasulullah, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayh, ini seorang laki-laki, dia punya lutut ditempelkan dengan lututnya Rasulullah. Kedua lutut seorang laki-laki ini ditempelkan dengan kedua lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti duduknya sangat apa ini? Sangat dekat, sampai nempel, dengkul nempel dengan dengkul, ya, lutut nempel dengan lutut, berarti duduknya sangat apa? Sangat dekat sekali. Iya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi, bukan cuma lututnya dia ditempelkan dengan lututnya Rasulullah, tapi kedua telapak tangannya diletakkan di atas pahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah duduk dekat, kemudian dipegang sama ini orang, pahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat heran, siapa ini orang ini? Siapa gerangan orang ini?
Kok beraninya masuk-masuk tiba-tiba duduk di hadapan Nabi, kemudian ditempelkan lututnya di lututnya Nabi Muhammad SAW. Kok beraninya? Siapa ini orang? Maka subhanallah, setelah duduk ditempelkan lututnya, tangannya ditaruh ada di pahanya Nabi SAW, tiba-tiba orang ini dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan aku mengenai apa itu Islam. Ya, kabarkan kepada aku apa itu Islam. Maka Nabi SAW beliau menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini orang dia tanya, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku Islam itu apa? Maka Nabi menjawab, Islam itu adalah kamu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, kemudian mengerjakan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kemudian mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. Ini istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu melaksanakannya atau mampu untuk mengerjakannya. Kata Nabi SAW. Nabi ketika ditanya apa itu Islam, Nabi menjawab arkanul Islam. Jadi napa mboten? Nabi ketika ditanya apa itu Islam, Nabi menjawab arkanul Islam. Berarti Islam itu ya 5 ini. Orang kalau misalnya ngaku Islam tapi tidak mengerjakan satu di antara 5, itu namanya Islam KTP, itu namanya Islam-Islaman, itu namanya Islam cap 3 roda namanya itu. Tidak boleh. Orang Islam itu ya 5 ini dikerjakan. Ya, tidak ada nih misalnya ada orang ngaku saya paling Islam, lo kok tidak sholat, cukup eling kepada Gusti Allah Ta'ala. Wonten apa mboten niki? Sing penting eling. Wonten apa mboten niku? Lho Kanjeng Nabi niku ndak eling napa? Lho Kanjeng Nabi niku tiyang ingkang 24 jam niku ndak pernah lupa kepada Gusti Allah Ta'ala. Tapi Kanjeng Nabi sholat napa mboten? Nah, bukan sholat mawon, hatta tawarmat godamah, sampai kedua kakinya menjadi napa niku? Tengkar. Nah, Islam niku ini 5 ini. Kamu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, ngerjakan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Setelah dijawab sama Kanjeng Nabi, tiba-tiba orang ini dia mengatakan, sodaktah, benar wahai Muhammad. Yang mbok jawab benar wahai Muhammad. Aneh napa mboten? Ini orang kan tanya, ini orang apa? Tanya, kabarkan kepada saya, ajari saya apa itu Islam. Nabi nyebutkan arkanul Islam. Setelah disebutkan sama Kanjeng Nabi, niki orang asing yang pakaiannya sangat apa? Putih, rambutnya sangat apa? Hitam. Tidak seorang pun di antara sahabat ketika itu kenal siapa itu orang. Tiba-tiba setelah dijawab sama Kanjeng Nabi malah berkata, sodakta, benar kamu wahai Muhammad. Aneh napa mboten? Aneh napa mboten? Jenengan kalau tanya kemudian dijawab, jenengan bilang bener jenengan Ustaz. Niku kinten-kinten pantes napa mboten niku? Niku tanya napa ngetes? Niku lak ngetes nek kula jenengan. Nah, cuma nek malaikat Jibril alaihissalam ini beliau datang kepada Kanjeng Nabi tanya apa itu Islam, kemudian Kanjeng Nabi nyebutkan napa jelaskan napa niku Islam, yaitu arkanul Islam. Tujuannya Jibril ngajari para sahabat supaya sahabat niku tahu Islam niku nopo. Makanya setelah dijawab sama Kanjeng Nabi niku malaikat Jibril yang nyamar seorang laki-laki tersebut mengatakan sodakta, bener kamu wahai Muhammad. Iya. Maka kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu ayyas'aluhu wa yusaddiquh. Kami ini heran sama orang itu. Tanya setelah dijawab malah mengatakan benar. Kami heran dengan orang tersebut. Dia yang tanya, setelah dijawab malah mengatakan kamu benar. Ini kan aneh itu. Iya. Maka subhanallah setelah itu orang malaikat Jibril mengatakan sodakta, benar kamu wahai Muhammad. Itu malaikat Jibril dia bertanya kembali, fa akhbirni anil iman.
Kalau begitu sekarang saya mau tanya, ajari saya apa itu iman. Apa itu iman wahai Muhammad? Ajarkan kepada saya apa itu iman. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ajari saya apa itu iman wahai Muhammad. Nabi mengatakan iman itu adalah kamu beriman, kamu percaya, kamu yakin dengan keyakinan yang jazim, dengan keyakinan yang kuat, tidak ada keraguan sama sekali. Yakin apa? Yakin terhadap Allah, beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, beriman dengan para malaikat-malaikatnya Allah. Kemudian yang ketiga, beriman dengan kitab-kitabnya Allah. Kemudian yang keempat, beriman dengan rasul-rasulnya Allah. Kemudian yang kelima, beriman dengan hari akhir. Kemudian yang keenam, beriman bahwasanya takdir yang baik atau jelek semuanya dari Allah. Apa itu iman wahai Muhammad? Nabi menjelaskan 6 rukun iman. Orang kalau dikatakan mukmin, orang kalau dikatakan apa? Mukmin, niku kudu 6 ini harus betul-betul yakin, tidak ada keraguan. Yang pertama, beriman kepada Allah, tidak boleh meragukan Allah Ta'ala. Cuma nyuwun sewu, kadangkala itu orang itu meragukan Allah tanpa dia sadari. Kadangkala orang itu dia meragukan Allah tanpa dia sadari. Niki kira-kira sering apa jarang niki? Tak kasih gambaran niki loh gambaran. Kadangkala orang itu tanpa sadar ngeragukan Gusti Allah Ta'ala. Contoh mawon misalnya niki, kalau misalnya kula jenengan ini hari tokonya sepi, mumet napa seneng? Mumet napa seneng? Dalam hati batin besok makan apa? Nggih napa batin? Lah niku jan-janin kalau punya sangkaan kayak gitu, punya pikiran kayak gitu, niku jan-janin ngeragukan Gusti Allah Ta'ala napa batin niku? Niku ngeragukan Gusti Allah Ta'ala. Loh, rezeki niku sampun apa niku? Sampun ditentukan kalian Gusti Allah Ta'ala. Nggih napa mboten? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada setiap makhluk yang berjalan ada di muka bumi kecuali Allah itu sudah menanggung rezekinya. Ini yang dawuh sinten niki? Yang dawuh sinten niki? Gusti Allah Ta'ala. Mau sepi, mau rame, mau tutup, mau bangkrut, mau tambah berkembang, rezeki itu ya seperti yang ditentukan sama Allah Ta'ala. Nggih napa mboten? Cuma kadangkala kathahnya maksiat niku jadikan kula jenengan ragu niku lho. Besok mau makan apa? Ya Allah, tokonya sepi, pas besok bayar arisan. Niki ibu-ibu biasanya niki. Waduh, niki pas dagangannya ndak laris ini. Ndak payu dagangannya. Pas besok bayar PLN plus PDAM. Waduh, niki jajanan pasar pagi ndak laku. Pas besok bayar SPP, bingung. Nggih napa mboten? Nah, padahal nyuwun sewu niku dikatakan man syakka fir rizqi syakka fir razik. Wa man syakka fir razik syakka fillah. Wa man syakka fillah fa huwa kafir wal iyad billah. Padahal dikatakan nyuwun sewu, orang niku kalau meragukan rezekinya Allah Ta'ala, orang itu kalau meragukan rezekinya Allah Ta'ala niku secara tidak langsung meragukan sang pemberi rezeki. Orang niku kalau meragukan rezeki dari Allah Ta'ala secara tidak langsung meragukan sinten niki? Yang maringi rezeki. Dan barang siapa yang meragukan sang pemberi rezeki secara tidak langsung berarti meragukan siapa ini? Meragukan siapa, Pak? Allah. Barang siapa yang meragukan Allah Ta'ala, wal iyadu billah min dalik, niku bisa jadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billah min dalik. Nabi ketika ditanya apa itu iman wahai Muhammad, Nabi menyebut 6 rukunnya iman. Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat-malaikat Allah, ya, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman dengan kitab-kitabnya Allah, beriman dengan rasul-rasulnya Allah, beriman dengan hari akhir, kemudian beriman takdir yang baik dan jelek semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dijelaskan sama Kanjeng Nabi, niku orang
yang asing niku tiba-tiba dia mengatakan sodakta, bener apa yang kamu katakan, bener wahai Muhammad, saya yang jenengan katakan ini bener. Kata ini orang ini, sahabat mereka tambah heran, ini orang siapa ini? Tanya dijawab malah benerkan, tanya dijawab malah apa? Benerkan. Tambah heran niku para sahabat. Maka setelah itu niku orang malaikat Jibril tersebut dia bertanya, fa akhbirni anil ihsan. Kalau begitu wahai Muhammad, sekarang ajari aku apa itu ihsan. Ya, apa itu ihsan wahai Muhammad? Nyuwun sewu. Orang itu yang beragama, kula jenengan niki saged selamat dunia akhirat, tiga-tiga niki kudu kula jenengan napa niki? Pegang erat-erat. Napa niku? Islam, iman, ihsan. Orang itu kalau dia kepengen selamat dunia akhirat, tiga-tiga ini harus dia pegang. Islam, rukun Islam dia kerjakan, iman, rukun iman dia yakini semuanya, kemudian yang ketiga ihsan. Apa itu ihsan? Ini mereka Jibril tanya, ajari saya apa itu ihsan wahai Muhammad. Maka Nabi SAW beliau bersabda, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nabi beliau berkata, ihsan yaitu adalah kamu beribadah kepada Allah, kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah Ta'ala, kamu ibadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah Ta'ala. Coba perhatikan niki contoh mawon niki, ulun jenengan kalau misalnya jadi karyawan dikasih pekerjaan sama bosnya duduk di hadapan kita, menelengi kita. Menelengi ini kok apa? Bukan mendelik, niki menelengi niki diperhatikan bener niki lho. Bosnya kula jenengan niku di depannya kula jenengan memperhatikan pekerjaannya kita. Saya mau tanya, ketika keadaan seperti itu, kita ngerjakan tugas daripada atasan kita mengerjakan dan kita ngelihat di depan kita ini ada majikannya kita. Itu kira-kira bisa guyonan apa mboten? Bisa ndak konsentrasi apa mboten nih? Bisa napa mboten nih? Tempeling bisa nih. Nah, bisa di PHK nih. Jih napa mboten nih? Orang itu kalau ngerjakan tugas dari atasannya, dia sadar di hadapannya itu ada atasannya yang ngelihat dia, pasti dia akan 100% ngerjakan dia. Begitu juga yang namanya ihsan, kamu ibadah kepada Allah seakan-akan kamu ngelihat Allah. Kalau ngelihat Allah tidak ada yang mampu. Jih napa mboten? Kalau ngelihat Allah Ta'ala ada yang mampu napa mboten? Mboten ada yang mampu kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti kalau di akhirat di surga, ahlul jannah bisa ngelihat Allah Ta'ala. Tapi kalau di dunia tidak ada orang yang bisa ngelihat Allah Ta'ala. Jih napa mboten? Ihsan itu kamu ibadah kepada Allah seakan-akan kamu ngelihat kepada Allah. Berarti kalau sudah ngerjakan ibadah seakan-akan ngelihat Allah Ta'ala di hadapan kita, kira-kira bisa ndak khusyuk ndak ibadahnya itu? Kira-kira bisa ndak khusyuk ndak ibadahnya itu? Pasti khusyuk niku. Kenapa? Kita sadar Allah sedang melihat kita. Jih napa mboten? Seakan-akan Allah melihat kita, kita ibadah kepada Allah seakan-akan Allah ini di hadapan kita ngelihat kita. Ndak mungkin kita ndak khusyuk. Ndak mungkin salatnya ngelamun. Ini kok diperhatikan kok salat Isya rakaat pertama kok berdirinya panjang. Delalah ngelamun lagi. Ada napa mboten niki? Ya, pikirannya belayang kemana-mana. Ini lah modelnya kula jenengan nih. Nggih napa mboten? Lah kok tahu yang ngomong pengalaman? Nah, ya, yang ngomong juga napa? Sami mawon nih. Iya. Nah, tapi kalau ketika ibadah Allah itu ada di hadapan kita, seakan-akan kita ngelihat Allah Ta'ala di hadapan kita, tidak mungkin sholatnya kita tidak khusyuk. Pasti khusyuk. Kenapa? Dilihat sama Allah Ta'ala. Tidak mungkin sholatnya kita itu main-main. Tidak mungkin ibadahnya kita itu main-main. Nah, itu kata Nabi SAW. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa seakan-akan ngelihat Allah, kalau kamu tidak bisa seakan-akan ngelihat Allah, maka yakinilah ketika ibadah Allah ngelihat kamu. Kalau ketika ibadah tidak bisa seakan-akan ngelihat Allah, maka yakinilah Allah ngelihat kamu. Nah, ya. Nah, ini namanya maqam al-muraqabah.
Orang itu kalau selalu merasa dipantau sama Allah Ta'ala, maka dia sudah naik makamnya, namanya makam muraqabah. Makam muraqabah itu suatu keadaan seorang hamba itu dia selalu merasa dipantau sama Allah Ta'ala. Kalau kita ini kan sering lupanya kulon jenengan, makanya kulon jenengan maksiat sambil tertawa, maksiat sambil berani. Kenapa? Lupa kalau Allah ngelihat. Napa betul? Tapi kalau selalu merasa dipantau sama Allah Ta'ala, mau maksiat takut, aduh mau maksiat Allah ngelihat takut. Coba masuk dalam kamar, tutup kunci kamar, jendela tutup, ventilasi tutup, lampunya mati, orang tidak ngelihat tapi Allah lihat. Aduh masih dilihat sama Allah Ta'ala. Sudah ditutup semua, ventilasi tutup, lampu mati, masuk dalam lemari, masuk dalam apa? Lemari, maksiat dalam lemari, lemarinya ditutup, digembok, diselot gemboknya ada 7, selotnya ada 11. Masih dilihat Allah tidak ini? Coba cari tempat di mana yang Allah tidak ngelihat. Kira-kira ada apa badan lagi? Tidak ada. Kalau kamu tidak bisa ibadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kamu, maka yakinilah ketika kamu ibadah kepada Allah, yakinilah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat kamu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya ihsan. Orang kalau dia rukun Islam dikerjakan, rukun iman dikerjakan, ihsannya dikerjakan, berarti mau tidak mau ibadahnya dia itu ikhlas, sempurna ibadahnya, imannya dia sempurna, menjadi orang yang sempurna, orang seperti ini. Nah, makanya penting sekali para jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini harus selalu merasa dipantau sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anggap aja kita ini seperti seorang karyawan yang di setiap ruangan ada apa ini? CCTV. CCTV-nya tidak satu, Pak. Kalau satu cuma kelihatan sini, semua CCTV ini. Di sini CCTV, semua CCTV ini. Bosnya ngelihat di layar, ketok semuanya. Gerak sedikit kelihatan. Nah, niku Allah Ta'ala niku seperti itu. Semua apa yang dikerjakan kelihatan sama Allah Ta'ala. Sekali waktu ada satu orang laki-laki datang kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ini nasihat yang berharga. Ini orang dia bilang, Ibrahim bin Adham, saya ini adalah orang yang suka maksiat. Kira-kira apa nasihat supaya saya tidak maksiat kepada Allah Ta'ala? Ibrahim bin Adham beliau berkata, kamu kalau mau maksiat boleh. Kamu kalau mau maksiat apa? Enak ini. Ya, kalau mau maksiat apa, Bu? Boleh, silahkan. Kalau mau maksiat zina, monggo. Minum khamr, monggo. Ndak sholat, monggo. Tapi kerjakan 5 syarat, kata beliau. Kalau 5 syarat bisa dikerjakan, free maksiat, bebas mau maksiat. Masya Allah. Ini yang ahli maksiat perlu dengar nih gitu. Nah, ini kalau 5 syarat dipenuhi, sakit apa? Maksiat. Ini orang penasaran, apa wa Ibrahim bin Adham? Syarat yang pertama, kalau kamu mau maksiat kepada Allah, cari tempat yang Allah tidak melihat kamu. Nah, ya, cari tempat yang Allah tidak melihat kamu. Kira-kira ada apa badan? Jenengan nyemplung dalam liang lahat, ditutup sekalian. Niku orang tidak kelihatan, Allah melihat apa badan? Jenengan pergi ke planet Pluto, niki sing-sing niki, planet Pluto yang paling jauh yang ditemukan sekarang. Orang tidak ada yang ngelihat, Allah ngelihat apa badan niki. Ini orang dia berkata, wahai Ibrahim bin Adham, bagaimana mungkin saya ngerjakan? Tidak ada tempat yang tidak mungkin dilihat sama Allah Ta'ala. Dimanapun saya berada, Allah ngelihat. Kata ini orang, ya sudah, syarat yang kedua, kata beliau, kamu mau maksiat kepada Allah silahkan, tapi jangan sekali-kali makan rezekinya Allah. Mau maksiat silahkan, tapi jangan sekali-kali makan rezekinya Allah. Nah, kalau jenengan ini hidup semuanya dari Allah, napa mboten niki? Jenengan mau maksiat silahkan, kata Ibrahim bin Adham, tapi jangan sekali-sekali fala ta'kur rizqah. Jangan sekali-kali kamu makan rezekinya Allah Ta'ala. Ini orang tambah bingung lagi nih. Wahai Ibrahim bin Adham, bagaimana mungkin apapun yang sampai, apapun yang saya punya, mau itu oksigen ya dari Allah, makanan dari Allah, pakaian dari Allah, harta manapun juga kalau sampai kepada saya pasti dari Allah, kata ini orang. Maka kata Ibrahim bin Adham, kok kamu kurang ajar sama Allah?
wis makan rezekinya kok malah maksiat. Kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, ya sudah syarat yang ketiga. Ya, apa syarat yang ketiga wahai Sayyidina Ibrahim bin Adham? Sayyidina Ibrahim bin Adham beliau mengatakan syarat yang ketiga, kalau mau maksiat silahkan, tapi jangan tinggal di buminya Allah. Kalau mau maksiat silahkan, tapi jangan tinggal di dalam kekuasaannya Allah. Nah kira-kira sakit napa mboten? Lah mau kemana ini? Lah terus mau kemana ini? Jangan di langit itu punyanya siapa? Punyanya Allah. Jangan mau nyemplung dalam laut yang paling dalam misalnya, di dalam situ punyanya siapa itu? Semuanya punyanya Allah. Ini orang dia berkata, wahai Ibrahim bin Adham, mana mungkin saya bisa maksiat kepada Allah tapi tidak tinggal di tempatnya Allah Ta'ala, mustahil. Ya sudah, kalau tidak bisa jangan maksiat, kata Ibrahim bin Adham. Ya sudah, syarat yang keempat, kamu kalau mau maksiat silahkan, tapi ingat, kalau Israel datang mau mencabut nyawamu, suruh dia pulang. Besok lusa saja datang ke sini Israel. Nah, kalau Israel datang mau nyabut nyawamu, suruh dia untuk apa? Untuk pulang. Kira-kira sakit lama badan nih. Israel datang mau nyabut nyawa. Israel, pulih, pulang kamu. Ya, besok lusa saja datang ke sini nyabut nyawa saya. Kira-kira mungkin tidak itu? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, tidak bisa diakhirkan sesaat, tidak bisa dimajukan sesaat. Wahai Ibrahim bin Adham, mana mungkin saya nyuruh Israel pulang? Mana mungkin saya minta Israel untuk mengakhirkan ajalku, untuk bertobat kepada Allah Ta'ala? Mustahil. Ya sudah, kalau mustahil, kenapa kok kamu masih berani maksiat kepada Allah Ta'ala? Kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, ya sudah, syarat yang terakhir, kalau yang kelima bisa maksiat silahkan, kata beliau. Apa wahai Ibrahim bin Adham? Kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, nanti kalau kamu sudah mati, kamu kan ahli maksiat, nanti kalau sudah mati, hari kiamat dibangkitkan sama Allah Ta'ala, itu malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah niku al-gujo di dalam neraka. Ya, Zabaniyah niku karyawannya malaikat Malik, pembantu-pembantunya malaikat Malik yang gebuki orang di neraka niku malaikat Zabaniyah. Nanti kalau malaikat Zabaniyah nyeret kamu masuk ke dalam neraka, tolaklah seretannya dia. Kalau diseret, tepis. Apa niku diseret dia apa kan ini? Nah, kira-kira sakit apa mboten niku? Nah, niki bukan Pak Tugio niki. Niki Zabaniyah malaikat niki. Kalau kamu diseret sama Zabaniyah untuk dimasukkan ke dalam neraka, tolak seretannya, menghindar kamu, lari masuk ke dalam surga. Ya, sembunyi di dalam surga. Kira-kira bisa enggak ini? Bisa napa mboten niki? Kata ini orang, wahai Ibrahim bin Adham, lima syarat semua yang tidak ada yang mampu saya kerjakan. Kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, kalau tidak mampu, kenapa kok kamu tega bermaksiat kepada Allah? Kamu maksiat kepada Allah, Allah ngelihat kamu maksiat. Kamu maksiat kepada Allah, kamu makan rezekinya Allah Ta'ala, kan kurang ajar ini. Kamu maksiat kepada Allah Ta'ala, tapi kamu tinggal di dalam kekuasaannya Allah Ta'ala. Bukankah kamu seorang hamba yang kurang ajar kamu? Ternyata subhanallah, ucapan ini betul-betul menghantam hati seorang laki-laki tersebut. Maka seorang laki-laki tersebut dia taubat, sampai dia meninggal, dia meninggalkan segala bentuk perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya ihsan. Selalu merasa dia apa akan ini? Selalu merasa apa ini? Dipantau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iya, ini adalah maqamul ihsan. Nah, dan masih berapa menit lagi? 1 menit. Ya. Ini hadisnya masih ada lanjutannya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Alhasil, ini orang laki-laki yang asing ini adalah siapa ini? Malaikat Jibril. Datang kepada Nabi, tanya kepada Nabi, tapi tujuannya untuk apa ini? Ngajari semua sahabat dan semua umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan, Malaikat Jibril datang ketika itu dalam keadaan posturnya indah sih. Pakaiannya sangat apa itu? Putih. Rambutnya sangat apa itu? Hitam. Wajahnya tidak ada kusam, tidak ada tanda-tanda orang yang musafir. Ini dalil seakan-akan Jibril juga ngajari sama kita. Kalau datang mau belajar, itu pakaiannya bagaimana ini? Bersih. Kalau datang mau belajar, rambutnya disisir yang bersih.
Seakan-akan Jibril juga ngajari perkara itu. Datang kepada Kanjeng Nabi kan tanya suatu permasalahan agama. Berarti kan belajar nih kunci napa mboten? Tapi dengan postur, dengan pakaian yang putih, rambut yang sangat hitam, wajahnya tidak ada kusam. Ini pelajaran untuk kita. Kalau hadir majelis taklim, kalau hadir pengajian, cari ilmu, datang ke tempatnya orang alim, itu pakai pakaian yang bersih. Syukur warnanya putih, putihnya bersih, rambutnya yang rapi, pakai minyak wangi. Ya, giginya kalau warna-warni ada merah, hijau, kuning, ya Pak kan ini. Nah, sikati. Nah, ya, ini juga maka Jibril mengajari kepada kita adab orang yang sedang mencari ilmu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.